Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas kitab Usyam, kitab tentang puasa. Puasa secara lughat al-imsak, artinya menahan diri, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 26, Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ini Allah Ta'ala menceritakan perkataan Sayyidah Maryam, sesungguhnya saya telah bernadar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk melakukan saum. Saum dalam arti imsak anil kalam, menahan diri dari kalam. Ayat ini berkaitan ketika Siti Maryam ditanya oleh masyarakatnya tentang anak yang digendongnya. Masyarakatnya bertanya, itu anak siapa Maryam? Beliau yang menggunakan isyarat suruh tanya kepada anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Makanya beliau mengatakan, ini nadartu lirrahmi shauma. Shauma dalam arti imsak anil kalam, tidak bisa berbicara. Sedangkan menurut Syara adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin maksusah. Sedangkan puasa menurut terminologi Syara adalah menahan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa, mulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan niat tertentu. Yang membatalkan puasa banyak sekali, diterangkan dalam keterangan berikutnya, mulai dari hal-hal yang dimakan, yang diminum, hubungan suami istri, kemudian kemasukan sesuatu dari jalan tembus. Jalan tembus itu lubang hidung, lubang telinga, mulut, dubur, subul. Itu namanya lubang tembus. Ketika kemasukan sesuatu menyebabkan batalnya puasa. Berikutnya adalah ahkamus shaum, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Hukum puasa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hukum wajib, yang termasuk puasa wajib itu ada 3. Satu adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa qada, yang ketiga adalah puasa kafarah. Berikutnya adalah puasa yang hukumnya sunnah. Ini banyak sekali yang hukumnya sunnah. Ada yang terjadi setahun sekali, seperti puasa hari Arafah, puasa Asyura dan lain-lain. Kemudian ada yang berlaku setiap bulan, seperti Ayyamil Bid, itu adalah puasa hari terang benderang, tanggal 13, 14, 15. Kecuali bulan Dzulhijjah itu ditakhir karena tanggal 13-nya termasuk hari tasyrik, haram dipuasai, sehingga diundur menjadi malam 14, 15 dan 16, khusus bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah makruh. Puasa yang hukumnya makruh diantaranya adalah puasa hari Jumat saja, atau puasa hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, puasa itu hukumnya haram. Untuk puasa yang haram terbagi menjadi 2, wa yang qasimu ila qismaini. Yang pertama haramun ma'asihah, haram disertai hukum sah, wa huwa shaumuz zaujah biduni idni zaujiha,
yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Kemudian yang kedua, haram serta sekaligus tidak sah. Itu ada 5 gambaran, yaitu yang pertama adalah puasa Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kemudian puasa Hari Raya Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan tanggal 11, 12, 13. Itu semuanya haram dipuasai. Berikutnya adalah tentang pembagian berbuka puasa. Aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababi arba'atun. Pembagian berbuka puasa memandang ketetapannya ada 4. Yang pertama, ma yalzamu bihil qada' wal fidyah. Iftar berbuka puasa yang di dalamnya wajib mengqadai plus bayar denda. Ini terjadi pada 2 orang, 2 perkara. Yang pertama, al-iftar li khaufin ala ghairihi. Wajib qada plus fidyah. Yang pertama adalah berbuka karena mengkhawatirkan orang lain. Seperti wanita hamil berbuka puasa karena khawatir atas kesehatan bayinya. Juga wanita yang sedang menyusui khawatir atas kesehatan anak yang sedang disusui. Ini kalau mengkhawatirkan kepada bayinya, maka dia nanti setelah habis lebaran wajib qada plus fidyah. Kenapa demikian? Li'anna kulla fitrin irtabaqa fihi sahsani wa yajibu fi al-qada wal fidyah. Karena setiap berbuka puasa yang di dalamnya ada 2 orang yang mendapatkan manfaat, maka di dalam puasa itu wajib qada plus bayar denda. Karena itu dalam kasus tadi berkhawatir terhadap orang lain, terhadap bayinya, itu mewajibkan qada plus denda. Berbeda kalau wanita yang hamil atau melahirkan mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan juga kepada anaknya, khawatir kepada dirinya plus kepada anaknya atau kepada dirinya saja. Maka dalam keadaan seperti ini dia hanya wajib qada saja, tidak wajib membayar denda. Kenapa demikian? Karena ada kaidah idza tama'a mani'un wa muqtadin ghuliba al-mani 'alal muqtadi. Ketika perkara yang mencegah hukum berkumpul dengan perkara yang menuntut hukum, maka yang dimenangkan al-mani yang mencegah mengalahkan al-muqtadi yang menuntut hukum. Fal khaufu ala anfusihima mani'un min wujubil fidyah. Mengkhawatirkan kesehatan dirinya, wanita yang sedang hamil atau menyusui, itu adalah pencegah wajibnya bayar denda. Sedangkan mengkhawatirkan bayinya, kesehatan bayinya, itu menuntut adanya fidyah, wajibnya fidyah. Karena terjadi perkumpulan mani wal muqtadi, maka yang dimenangkan adalah maniknya al-awwal. Karena itu dalam kasus khawatir terhadap dirinya sendiri atau khawatir dirinya plus dengan bayinya, itu dalam kasus itu hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Karena yang dimenangkan kaidah gulibal idza tama'al mani wal muqtadi gulibal
gulibal mani alal muqtadi, yang menang maninya. Karena itu yang wajib cuma qada saja, tidak perlu fidyah. Mungkin ini dulu ya, pembahasannya mungkin lebih tajam nanti dalam tanya jawab.